Pak Abdul Malik, mohon izin kita ini live streaming breaking news tentang isu reshuffle. Ya. Dan buat teman-teman yang belum tahu, Pak Abdul Malik ini adalah co-founder dari Narasi Institute dan beliau sudah malang melintang di berbagai birokrasi. Ya, terakhir sebelum pensiun beliau sempat menjadi sesmen dari Ristek dan beliau juga aktif di berbagai lembaga konsultan gitu. Jadi sebagai lembaga think tank yang menangani ekonomi, politik, sosial juga ya. Nah, kita ingin minta pendapat dari Pak Malik terkait pertama adalah momentum reshuffle. Ya, kita bicara momentum reshuffle dulu Pak Malik. Ini kan dilakukan hari ini ya, tanggal 15 Juni. Ya. Ini bulannya jadi menarik. Pertama dia tanggal 15, pertengahan bulan. Kemudian dilakukan di bulan Juni. Bulan Juni itu kan pertengahan tahun, bulan ke-6. Kemudian dilakukan di hari Rabu, yang biasanya Rabunya Rabu Pon, tapi ini Rabunya agak beda. Ini Rabu Pahing. Nah, jadi pertanyaannya apa nggak ada waktu lain? Kenapa sih menjadi urgen dilakukan reshuffle? Silakan Pak Malik, mungkin ada pendapat. Kita yang ringan-ringan dulu. Ya, makasih Pak Nur Hidayat. Saya juga nggak ngerti kalau pertanyaannya seperti itu, jawabannya apa gitu ya. Tapi yang saya lihat kan ini isu reshuffle ini sudah kembang kempis dari beberapa bulan yang lalu ya. Pada ketika semua orang itu berharap akan terjadi pengumuman, sudah mulai beredar nama-nama dan sebagainya, malah nggak terjadi apa-apa. Terus kemudian ini juga yang kali ini seperti biasanya tidak terlalu hot isunya gitu ya. Masalah minyak goreng juga orang sudah mulai nggak bicara, sudah mulai istilahnya pasrah gitu ya. Terus kemudian masalah-masalah lain, masalah-masalah BUMN dan sebagainya sudah orang mulai kelihatannya pasrah, kalau nggak boleh dikatakan apatis gitu ya. Tiba-tiba boiling up very quickly gitu kan. Ini kan muter langsung langsung tiba-tiba hari ini gitu kan. Nah, saya tidak tahu ini pertimbangan utamanya apa untuk reshuffle kali ini. Ya mudah-mudahan saja ini persoalan kinerja dan mudah-mudahan saja memang ada alasan yang cukup kuat untuk percaya dan bisa berharap bahwa incoming ministers gitu, menteri-menteri yang baru ini akan bisa meningkatkan kinerja dari yang diganti gitu. Dan saya kira mengenai kemudian siapa yang diganti itu kan rakyat kita juga sudah cukup cerdas ya menilai siapa-siapa yang sesungguhnya berprestasi, yang berkinerja, dan siapa yang membingungkan rakyat selama ini, sehingga nanti rakyat juga akan bisa menilai ini pertimbangan kinerja atau pertimbangan-pertimbangan yang lain lagi. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Soal Rebu Pahing tanggal 15 Juni, enggak tahu ini bulan purnamanya kan udah 2 hari yang lalu ya. Ini udah bulan purnama kalau misalnya, kenapa nggak dipasin bulan purnama sekalian? Bulan purnamanya di Senin kemarin. Nah, ini udah lewat bulan purnama, bulan Juni, atau nggak tahu kalau ini ngejar sebelum ulang tahunnya Pak Jokowi atau gimana, saya nggak tahu ini. Jadi agak membingungkan juga. Masih muted itu. Teman-teman yang di Jakarta juga melaporkan, katanya di sekitar istana ini situasi istana itu gelap tapi bukan mendung katanya. Oh gitu. Ternyata ada katanya dikabarkan hari-hari ini lagi polusi. Jadi wah. Apakah ini mengartikan gelap juga berarti reshuffle ya? Bagaimana Pak? ini susah kalau kita udah hidup di alam yang penuh simbol seperti ini gitu ya. Ini memang sih.
kemarin Pak memang Jokowi masyarakat. sempat ditanya wartawan kan, oh ada Nah, reshuffle nggak? Nggak ada gitu. Maka ah, malam pun beberapa orang yang ditanya ya terserah presiden, nggak mungkin, nggak, belum tentu ada gitu. Ternyata iya. ada. Apakah Pak begini tuh bahasa komunikasinya Pak Jokowi gitu Pak? Yang bilangnya enggak sebenarnya iya, yang bilangnya iya sebenarnya enggak, gimana? Saya apa banyak teman-teman kan pada guyon begini. Kalau Anda ingin supaya menteri yang Anda dukung itu nanti tidak dicopot, Anda hembuskan aja bahwa dia akan di reshuffle. Gitu. Ini kan Ya. karena sudah beberapa kali terjadi. Atau misalnya kalau Anda ingin teman Anda itu batal jadi menteri itu, putar aja bahwa dia akan diangkat jadi menteri, nanti nggak akan jadi menteri kan gitu. Ya. Ya, saya tidak ingin mengatakan bahwa polanya pasti seperti itu gitu ya. Tetapi yang terjadi selama ini itu ya Pak Jokowi itu banyak dalam tanda petik memberikan kejutan gitu. Sesuatu yang tidak disangka-sangka justru itu yang terjadi. Apa saya tidak tahu apakah itu sebuah sinyal independensi beliau di dalam berpikir dan memutuskan atau bagaimana saya tidak tahu. Tapi it so happen bahwa eh, kok yang seperti itu nampak berulang gitu ya. Meskipun ya tidak bisa juga dibuktikan secara ilmiah gitu. Ya. Di Ada ya, pertanyaan dari teman-teman adalah ini kalau boleh menginfokan sedikit Pak Malik, kita live ya, ada concurrent viewersnya itu sekitar 287. ya. Udah ditonton 17.589 orang. Dan ini ada komentar yang mengatakan bahwa sebenarnya Pak Zulhas ya itu sebenarnya hanya kalau masuk ke dalam pemerintahan hanya kesempatannya 2 tahun. Betul. Yang lain kan pada pesta pora, ini baru 2 tahun mau pesta gitu. Nah, apa enggak sebenarnya ada yang mengatakan apa ini sebetulnya bisa jadi bunuh diri politiknya PAN. Ya ikut di ujung yang sebetulnya orang kan filosofinya kalau ingin berkuasa biasanya kan teori bandul. Bahkan itu sekarang sudah kesannya kan menjaga jarak dengan pemerintahan, mengkritik Luhut misalkan televisinya supaya kan malah menjauh dari kekuasaan gitu untuk mendapatkan elektoral gitu. Nah, sebenarnya yang dilakukan oleh PAN ini kenapa kok kayak agak berbeda gitu dengan kebiasaan partai politik? Ya, kalau itu ada 2 hal sebenarnya. Yang pertama tentu sikap yang diambil itu kan sangat bergantung pada objektif function mereka gitu. Tujuannya apa masuk? Kalau udah masuk di dalam mau ngapain gitu kan? Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya kira ekspektasi PAN terhadap pemerintah yang akan datang itu apakah itu akan menjadi pertaruhan yang istilahnya winning bet gitu loh, pertaruhan yang menang gitu kan. Dan saya tidak tahu. Ini kan di sisi lain juga kan kita juga membaca bahwa baru-baru ini kan terbentuk koalisi Indonesia Bersatu. Itu kan kita kan di media kan ngomongnya seperti itu dan PAN kan ada di situ toh. Ya, dan PAN ada di situ dan orang kan mempersepsikan siapa yang ada di belakangnya dan sebagainya. Nah, mungkin saja PAN punya hitung-hitungan di situ sehingga ya pilihannya jadi ke situlah itu satu. Terus yang kedua apa yang Anda katakan bahwa orang mengambil jarak dengan outgoing government itu terjadi secara sistematis di dalam iklim demokrasi atau iklim politik yang
rasional. Di Indonesia kan kita belum bisa mengatakan itu untuk pemilih-pemilih kita, gitu kan. Nah, kalau kita sudah berada di dalam iklim demokrasi yang pemilihnya rasional, iklim demokrasi yang rasional dengan pemilih rasional gitu, itu yang Anda katakan itu betul, karena pada umumnya outgoing government itu gampang dicari kesalahannya, gitu. Dan pasti tidak semua yang diperjuangkan itu tercapai. Nah, di titik itu kemudian mengasosiasikan diri dengan outgoing government itu menjadi merugikan. Tapi di Indonesia ini nggak begitu. Di Indonesia ini orang itu bisa naik perolehan suaranya simply karena sering disebut namanya. Dan nggak peduli itu disebut namanya itu untuk alasan reputasi yang baik atau reputasi yang tidak baik. Dua-duanya itu bisa menghasilkan suara. Jadi apa namanya top of mind itu, irrespective of apa yang mendasari keterkenalan seorang figur atau sebuah partai gitu. Ternyata ketika sering disebut itu probabilitasnya lebih besar untuk mendapatkan banyak suara daripada tidak pernah disebut sama sekali meskipun dia baik-baik saja. Itu sih yang saya saya lihatnya. Jadi nggak logika ilmiah yang kita sering dapatkan dari pembelajaran di negara lain yang demokrasinya sudah bagus, rasanya nggak bisa begitu saja diterapkan di Indonesia. Terima kasih Pak Malik. Mungkin Mas Eko nih sebagai host tetap dari Jangan Salah Arah, ada pertanyaan, silakan Mas Eko. Suaranya masih mute Mas Eko. Ya, terima kasih Bang. Kang Eko. Jadi ini mungkin di tengah krisis ini masyarakat pesimis, dan saya lihat di kolom chat banyak sekali yang pesimis begitu, Bang. Jadi di reshuffle bagaimanapun akan tetap sama katanya. Nah, artinya ada ketidakpercayaan gitu ya publik terhadap pemerintahan saat ini. Ini tentunya kan akan istilahnya menjadi PR yang besar ya bagi yang baru bisa istilahnya merubah keadaan begitu. Nah, tapi dengan ini kan krisisnya itu global begitu ya. Nah, kira-kira ini apa hal yang penting yang harus para menteri yang baru ini pegang ya, agar istilahnya dengan keadaan seperti apapun bisa memberikan improvement gitu ya, progres yang baik begitu. Karena kita sebelum dilantik tentunya kita tidak tahu, seperti pemilihan capres kan ada rencana kerja, program kerja dan sebagainya. Ini kalau misalnya dari kapasitas kita lihat dari prediksi-prediksi ternyata yang jam terbangnya itu tidak linear dengan jabatan yang akan diberikan begitu. Nah, gimana Bang pandangan Pak Abdul Malik ya mengenai ini Bang? Iya. Agak sulit untuk berkomentar tanpa tahu pasti sebenarnya siapa yang diganti dan siapa penggantinya gitu ya. Itu saya harus katakan itu. Tapi di luaran yang sudah beredar, bahkan yang sudah keluar surat undangan untuk serah terima jabatan itu kan Pak Sofyan Djalil ya. Itu yang akan diganti katanya yang beredar itu ya, ini kan masih spekulatif karena belum diumumkan oleh Pak Jokowi. Katanya Pak Hadi Cahyanto kan gitu kan. Terus kemudian
yang santer juga akan diganti itu kan Menteri Perdagangan. Nah, kalau Menteri Perdagangan kan kita latar belakangnya kelihatannya gampang dipahami oleh semua orang mengapa beliau diganti gitu ya. Sehingga saya kira tidak perlu yang resep yang spesifik, juga harusnya bisa memperbaiki kinerja di perdagangan. Tapi kalau yang di ATR ini kan ya saya melihatnya dari luar ya, selama ini kan baik-baik saja. Dan juga target-target penyerahan sertifikat dan sebagainya itu juga kelihatannya bisa dikreditkan pada beliau lah yang terjadi. Jadi saya nggak ngerti kenapa beliau yang diganti gitu ya. Tapi saya melihat bahwa kalau betul hanya 2 itu yang diganti ya, saya berpendapat bahwa ini adalah reshuffle yang berada di safety zone sebenarnya. Jadi risiko politiknya untuk Pak Jokowi tidak terlalu besar gitu, karena kedua-duanya juga kan Pak Sofyan Djalil kan juga tidak kelihatan gitu, misalnya partai politik mana yang betul-betul mendukung beliau dan dihitung jatahnya itu diberikan pada Pak Sofyan Djalil itu kan nggak kelihatan. Nah, Pak Lutfi juga demikian gitu kan. Tapi kalau perbedaannya antara Pak Lutfi dan Pak Sofyan itu ya, kalau Pak Lutfi kita mafhum karena si keributan dan ganti-ganti policy yang membingungkan sejak tanggal 25-an Januari itu sampai akhirnya sekarang juga kita semua lihat berbagai macam kebijakan sudah dilaksanakan dengan kos yang tidak kecil gitu ya. Karena sempat melibatkan penghentian ekspor CPO dan sebagainya, itu kan bukan angka yang kecil itu kalau kita kaitkan dengan penerimaan devisa dan sebagainya, sehingga orang itu paham. Tapi kalau Pak Sofyan Djalil kan kita nggak melihat, apalagi penggantinya juga bukan orang yang kita kenal dengan latar belakang penguasaan di bidang tata ruang dan agraria. Lain kalau misalnya kemudian dipasang profesional macam yang ekuivalen dengan Pak Basuki, itu kan orang akan melihat betul, ini dia punya ekspertis di KPU-an, taruh di PU untuk menggantikan seseorang, itu kita bisa paham. Kalau sekarang ini kan enggak seperti itu. Terus kalau betul bahwa nanti si Menteri Perdagangannya itu akan digantikan oleh Pak Zulkifli Hasan sendiri gitu ya, saya juga nggak bisa berkomentar, kecuali kalau Pak Zulkifli kemudian menugaskan si si timnya di dalam PAN yang notabene juga adalah yang menguasai masalah perdagangan, baik perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, kebijakan dan sebagainya, ya ada saja itu satu. Terus yang kemudian juga saya agak heran ya dengan tradisi di Republik ini. Yang namanya Pak Zulkifli Hasan itu kan seorang wakil ketua MPR ya, MPR RI. Nah, ini juga akan, kalau untuk orang yang melihat tata krama jabatan itu kan tahu bahwa secara protokoler kan wakil ketua MPR itu bukannya lebih tinggi dibanding menteri gitu ya. Mengapa terus kemudian menjadi menteri? Di sisi lain juga ya mudah-mudahan saja Pak Zulkifli Hasan itu menugaskan kadernya di PAN, yang banyak di PAN itu yang bisa dipilih untuk mengisi portofolio di perdagangan. Kalau itu yang terjadi, saya kira
tidak susah untuk meningkatkan kinerja di Kementerian Perdagangan, karena ya berawal dari sesuatu yang sudah kacau itu tinggal merapikan, itu saya kira bukan yang susah, karena kalau kita paham betul dengan logika ekonomi, logika perdagangan, saya kira tidak susah kok merumuskan kebijakan publik yang baik untuk mengatasi kemelut perdagangan yang terjadi kemarin itu misalnya. Baik, terima kasih Pak Malik atas responnya, dan saya kira tadi catatannya Pak Zulhas ya perlu dibantu dengan orang-orang yang expertise ya. Saya ingat juga Derajat Wibowo misalkan kan tuh PAN juga kan. Iya. Ada ekonom juga lah di sana yang kita iya. juga udah baik ya. Semoga juga bisa meningkatkan. Nanti saya mau minta saran Pak Malik apa yang harus dilakukan oleh Menteri Perdagangan baru ya. Iya. Untuk mengatasi minyak goreng. Tapi sebelum itu saya ingin menyapa dulu Bang Ramli Kamidin ini. Bang Ramli, kalau tadi Pak Malik katakan bahwa reshuffle ini jangan sampai ke muatannya itu malah kesannya muatan menjadi balancing politik. Nah, sementara kita lihat sebetulnya kan koalisi pemerintah ini ya, Bang Ramli, ini kan sudah cukup kuat. 56% ya sudah dipegang, sudah siap mendukung pemerintahan, koalisi pemerintahan 86%. Kemudian memasukkan nama Pak Zulhas PAN misalkan. Ada juga Raja Joni dari PSI ya. Saya dengar juga ada dari PBB, partainya Bang Yusril, masuk juga sebagai Wamenaker. Ini apa ini sebetulnya sedang ngumpulin koalisi yang besar kah? Atau satu sisi Bang Ramli Kamidin membacanya jangan-jangan koalisi yang ada ini mulai jaga jarak sehingga butuh kayak penguatan dari yang kecil-kecil ini. Gimana Bang Ramli? Ya, menurut saya yang tersanter di publik, 2 menteri yang sudah pasti diganti, Menteri ATR sama Perdagangan. Dan orang-orangnya pun saya kira memang tidak ada beban. Kayak Pak Menteri ATR ini, Pak siapa? Hadi Cahyanto. Bukan. Pak Sofyan Jalil. Ya, Pak Sofyan Jalil ini nggak ada beban, mau diganti nggak ada beban. Kemudian si Lut Menteri Perdagangan ya diganti aja, nggak ada beban, nggak ada bargain politik apapun. Jadi dia ini kan seakan-akan hanya untuk mengenakan hal yang dituntut oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang kita sudah santer dan dengar itu. Tapi pengen juga Pak Luhut diberhentikan. Pak Erik diberhentikan karena itu pedagang semua, itu kan kita sudah santet dengar. Ini karena belum ada lakukan itu dianggap ini reshuffle bertahap. Ini kan menyenang-nyenangin. Padahal sebenarnya perombakan itu kan menuju kepada tujuan pemerintahan. Kalau itu tidak tercapai mau ngapain? Reshuffle itu. Oh, namanya reshuffle pemrombakan. Kenapa dia rombak? Karena tidak sesuai dengan apa tujuan daripada pemerintahan itu sendiri. Jadi ya dari buruk menjadi baik, harusnya kan begitu. Tujuan untuk apa? Untuk kesejahteraan rakyat. Itulah tujuan pemerintahan. Tapi ini kan cuma hanya makan siang, nyenang-nyenangin, Pak kumpulin partai-partai, apa manfaatnya itu semua? Rakyat malah ketawa melihatnya. Karena tidak ada ekspektasi rakyat itu tidak masuk di dalam pikiran negarawan yang ada di negeri ini. Kan harus ada itu. Jangan sampai tuntutan rakyat itu karena ini dianggap bahwa melebihi daripada kemampuan mereka. Nggak bisa. Tetap penyelenggara itu harus lebih. Apapun tuntutan rakyat itu setinggi apapun masih harus bisa dijawab. Nah, itu baru benar, itu namanya reshuffle. Ya kalau reshuffle main-main. Zulhas, manusia bermasalah. Dimasukin di kabinet. Diketawain sama seluruh rakyat Indonesia ini. Apa nggak ada orang lain lagi? Seburuk-buruknya masih bagus derajat Wibowo lepas daripada apapun. Pengetahuan ekonominya dia punya.
Lepas daripada dia punya kelemahan, dia anggap dia bukan otak bisnis atau apa, tapi kan paling kurang dia bisa merekrut orang-orang yang punya pikiran-pikiran bisnis dan perdagangan dan ekonomi itu. Tapi dia sendiri punya basic ekonomi yang kuat. Jelas kita kan belum pernah lihat. Jadi Menteri Kehutanan aja bermasalah. Itu loh. Itu yang menjadi masalah yang kita lihat itu. Kemudian yang kedua, Pak Hadi. Kan kita sayangkan. Kalau boleh saya potong Bang Ramli, takut saya lupa. Di PAN itu kan ada selain Pak Zulhas, ada Sekjen Suparno juga yang di Suparno dan pintar. Bahkan juga ada majelis pertimbangan partainya Pak Sutrisno Bahir. Ada juga Pak Hatta Rajasa sebagai MP atau apa istilahnya. Itu kan bisa juga sebetulnya ya PAN mengajukan orang-orang yang itu dia. Makanya saya anggap reshuffle ini hanya tidak ada punya pengaruh apa-apa karena itu. Pertama tidak beban, dia memberhentikan 2 orang itu tidak ada beban. Dan dia menggantinya yang bermasalah. Sudah ganti tidak beban, tapi yang menggantinya bermasalah. Kasihan kan Hadi Cahyanto umpamanya kalau dia mau ditempatkan sebagai Menteri ATR. Pengalaman apa yang pernah kita lihat dari beliau untuk mengurus pertanahan di Indonesia? Kan tidak bisa dengan hanya sekedar ini. Harus ada punya basic itu paling kurang. Nggak bisa ini cara ini reshuffle untuk makanya saya bilang untuk siapa reshuffle ini? Apakah memang presiden hanya mau bermain politik, tidak mau melihat visi dia bagaimana, apalagi tinggal 2 tahun terakhir ini kan harus ada legacy yang benar-benar sesuai dengan visi yang dia miliki. Visi itu melekat pada dirinya, tidak bisa dipinjam itu. Nggak bisa dipinjamkan oleh Pak Malik. Ya kan? Mana mungkin ini dengan cara reshuffle kayak begini. Saya terus terang aja bahwa ini reshuffle ini tidak ada gunanya. Dan ini malah memperlemah kabinet yang sekarang. Ya, thank you Bang Ramli, jelas sekali ya. Bang Ramli bilang tidak ada gunanya, hanya memperlemah gitu. Nah kalau kita lihat ada nama-nama lain ya yang mungkin bisa ditayangkan bro, yang disebutkan nama-nama bahwa ada pindah posisi. Erick Thohir dengan BGS ini pindah posisi. Ya, ada yang mengatakan di sini Menteri BUMN ini ada gambarnya itu Menteri BUMN ini Pak Erick Thohir akan pindah ke posisi Menteri Kesehatan atau sebaliknya, saya nggak tahu itu. Bisa ditampilkan nggak? Saya lupa itu, bro. Nah ini Menteri Menko Marinvest Pak Luhut digantikan Erick Thohir dan Menteri BUMN Erick Thohir digantikan Budi Gunadi. Budi Gunadi. Nah, sebelumnya saya tadi komentar Pak Erick Thohir ini kan calon presiden 2024. Apa enggak sebaiknya beliau fokus aja ngurusin calon presiden gitu ya, dibandingkan masuk ke kabinet kembali. Nah ini kaitannya Pak Malik, saya ingin tanya Pak Malik. Kaitannya sama menteri-menteri yang sudah declare. Sementara 2024-nya masih 2 tahun lagi. Ya, apakah sebaiknya menteri-menteri ini yang udah declare jadi calon presiden kah atau calon wakil presiden? Nah kan di situ ada Pak Prabowo misalkan, Erick Thohir, ada Sandiaga Uno, siapa lagi ya? Ada kalau Pak Ganjar kan gubernur, Pak Anies kan gubernur ya. Ya 3 itulah yang ada Pak Erlangga Hartarto. 4 inilah yang kira-kira kan sater dan banyak posternya. Ya. Apa enggak sebaiknya beliau-beliau ini tidak dimasukkan lagi dalam kabinet ya Pak, supaya lebih fokus kerja politiknya? Ya idealnya seperti itu. Tapi untuk kali ini karena secara teoritis kan Pak Jokowi itu tidak bisa lagi untuk maju tahun 2024. Sehingga persoalannya bisa dipandang agak berbeda dalam arti bahwa tidak mungkin satu di antara para calon-calon tersebut akan berhadapan dengan Pak Jokowi yang akan maju lagi. Itu barangkali sisi anunya ya, sisi defense-nya ya gitu ya. Sisi defense-nya. Tetapi memang kalau kita bicara mengenai level etika yang lumayan tinggi, harusnya orang-orang itu sudah mulai saja menyiapkan diri untuk kampanye.
Tapi lagi-lagi seperti tadi disampaikan oleh Bang Ramli, kalau saya bilang ya, ini reshuffle ini kemudian akan menjadi reshuffle setengah hati. Reshuffle setengah hati. Karena apa? Tidak jelas ininya, objektifnya itu apa. Kita kan seperti saya sampaikan sebelumnya tadi kan, ya orang seperti Pak Sofyan Djalil kalau dilihat kinerjanya juga tidak pernah menjadi kontroversi, ya baik-baik aja gitu ya. Terus kemudian di reshuffle yang istilahnya Pak Ramli tadi tanpa beban gitu ya. Terus kemudian Lutfi, ya kalau Lutfi di reshuffle ya orang bisa paham lah. Tapi kalau kemudian penggantinya orang yang tidak punya latar belakang sama sekali di situ, tidak dikenal sebagai orang yang paham mengenai perdagangan, juga rasanya kok ya setengah hati gitu ya. Terus kemudian yang perlu disoroti lagi dalam pandangan saya adalah pengangkatan wamen-wamen baru itu gitu loh. Ini udah tinggal 2 tahun ngangkat wamen, dan kita juga tahu wamen-wamen itu kan wamen mana sih yang efektif gitu. Iya, betul. Kan wamen itu kayak pelengkap penderita aja, itu nggak pernah jelas ada ininya. Dan yang jelas udah menghabiskan APBN tuh Pak. Itu. Nah, ya mending kalau portofolio yang besar sekali gitu, kemudian ada wamennya itu. Ya itu kayak Mendikbud itu kan besar sekali tuh portofolionya, mau dikasih wamen juga enggak, sampai sekarang belum juga, dan saya juga belum dengar apakah ada pembicaraan atau arah ke sana. Tapi dari berita-berita yang beredar kan tidak pernah ada indikasi. Dan itu 2 kementerian loh jadi satu. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Riset dan Teknologi itu jadi satu itu. Iya. Dan itu span of control-nya luar biasa. Ya, yang seperti itu. Nah, Kementerian Ketenagakerjaan ya dari dulu dipegang oleh satu menteri tanpa ada wamen, ya biasa-biasa aja. Ngapain ada wamen segala gitu loh. Kecuali kalau ada division of labor yang jelas itu. Setahu saya tidak pernah ada yang jelas itu division of labor di antara menteri dengan wamen. Jadi nggak tahu ini ya nampaknya juga terus ada satu aspek lagi gini, selalu terjadi, bukan selalu terjadi, begitu sering rasanya terjadi itu reshuffle mulai dari gagasan yang besar-besar gitu dengan perombakan yang cukup mendasar gitu, tapi kemudian ketika diumumkan itu yang perubahannya itu praktis marginal gitu kan. Ini juga kelihatannya akan seperti itu. Jadi ini yang saya sebut tadi reshuffle on the safe side gitu, karena tidak menimbulkan perlawanan yang berarti dari partai-partai politik pendukung, hanya menambahkan reward saja kepada orang yang selama ini tidak belum kebagian gitu ya, istilahnya partai besar, partai-partai kecil terutama itu. Nggak tahu, rada bingung juga ya mengapa akhirnya jadi seperti ini. Nah,